Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulina Mawati dengan NPM 231021031 dan rekan Saya Anissa Hayu dengan NPM 2311021034. ini merupakan tugas ekonometrika Project 3 mengenai uji data dengan menggunakan asumsi klasik menggunakan aplikasi eViews dan Stata. Di sini kami akan menguji terlebih dahulu menggunakan aplikasi eViews dan Stata, kemudian kami akan menginterpretasikan hasilnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode eViews. Masuk ke yang terlebih dahulu, data Excel yang sudah saya siapkan, di mana di sini menggunakan data dari tahun 1990 sampai dengan 2003. Data ini kemudian kita copy terlebih dahulu. Baru setelah itu kita masuk ke eViews. Kemudian untuk menampilkan work file-nya kita klik Ctrl N. Nah, karena di sini kita menggunakan data time series, di sini tidak perlu kita ganti. Kemudian di sini kita masukkan tahunnya, yaitu dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2023. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa lanjut untuk membuat grup terlebih dahulu dengan klik Entity Group Series. Kita pastekan di sini. Setelah itu kita signifikankan terlebih dahulu. Klik kanan, display format. Kita klik signifikan digit, baru OK. Setelah itu kita beri nama dengan grup 1. Setelah itu kita lakukan dulu pengujian dengan OLS, yaitu dengan klik Proc, make equation. Di sini C-nya kita pindahkan setelah PDB. Kita klik OK. Setelah kita mendapatkan hasil dari metode OLS-nya, kita bisa langsung untuk melakukan pengujian, di mana kita pertama menggunakan pengujian untuk cek multikolonialitas, yaitu dengan klik view, kemudian residual digit, kita pilih histogram, normality test. Ini untuk hasil dari pengujian normalitas. Kita mendapatkan jarak Webera sebesar 3,47 dan probability-nya sebesar 0,17. Oke, untuk pengujian kedua yaitu heteroskedasitas, yaitu kita klik view, residual digit, kita klik yang heteroskedasticity test. Kita menggunakan metode white karena metode ini cocok untuk data time series. Kita klik OK. Ini untuk hasil dari metode uji white. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji FIF atau kita untuk melihat si multikolonialitasnya, yaitu kita view, kemudian kita klik residual digit. Nah, di sini kita mendapatkan FIF-nya itu sebesar 1,35 dan 1,35. S1 dan S2-nya itu sama. Untuk yang terakhir, kita akan melakukan uji autokorelasi dengan cara klik itu kita klik di bagian residual diagnosis, kita pilih serial correlation LM test. Karena kita menggunakan data time series, maka kita di sini menggunakan lag-nya itu 2. Kita klik OK. Ini untuk hasil dari uji autokorelasi. Selanjutnya yaitu akan dilakukan pengujian asumsi klasik menggunakan aplikasi eViews oleh rekan saya. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan setelah membuka aplikasi Stata, di sini saya menggunakan aplikasi Stata MP17. Kemudian klik file karena saya sudah memiliki datanya di Excel. Saya akan mengimpor, memasukkan ke dalam aplikasi Statanya. Kemudian saya pilih data mini skripsi, open, dan memilih import first row as variable names untuk membuat
nama-nama variabel ini di atas, tidak masuk ke dalam tabel di bawahnya. Kemudian oke. Setelah melakukan itu, data ini sudah terimpor di dalam aplikasi statanya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah, karena di sini saya menggunakan data time series, saya akan memilih statistik, summary statistik time series. Kemudian sini saya akan memilih setup and utilities. Di sini saya memilih tahun dan yearly. Kemudian oke. Kemudian di sini saya akan mulai meregresi terlebih dahulu variabel-variabelnya dengan memasukkan komen seperti ini. Di sini kami menggunakan data dari tahun 1990 sampai tahun 2023 dengan variabel PDB sebagai variabel Y, kemudian ekspor nikel sebagai variabel X1, dan penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan untuk variabel X2-nya. Sehingga di sini saya akan meregres variabel-variabel tersebut. Kemudian saya akan melanjutkannya dengan pertama-tama uji asumsi klasik normalitas dengan memasukkan komen SKTes, PDB, ekspor, dan tenaga kerja. SKTes ini adalah yang dimaksudkan adalah skewness kurtosis. Kemudian di sini saya akan menguji skewness kurtosisnya menggunakan metode Jar-Kubera dengan memasukkan komen JB dan menyebutkan variabelnya satu persatu. Setelah itu di sini sudah muncul hasil-hasil yang menunjukkan bahwa H0-nya menunjukkan normality, dan kemudian akan saya lanjutkan dengan uji asumsi klasik berikutnya, yaitu uji multikolineritas dengan pertama-tama di sini saya akan menginstal terlebih dahulu VIF-nya dengan masukkan komen SSC install VIF. Setelah itu, Stata akan menginstal VIF-nya terlebih dahulu dan menunjukkan tulisan merah seperti ini. Kemudian saya akan meregresi terlebih dahulu sebelum memasuki uji asumsi klasik berikutnya. Jadi setiap akan menguji asumsi klasik berikutnya itu variabel-variabelnya akan diregresi terlebih dahulu. Kemudian saya akan melihat nilai VIF-nya. Dikarenakan pada aplikasi Evius yang dilihat adalah VIF centers, namun untuk aplikasi Stata ini yang dimunculkan adalah yang uncentered. Jadi untuk melihat yang center kita perlu melakukan mengklik statistik, linear model and related, kemudian regresi diagnostik. Di sini milih specification test, kemudian di sini akan kita pilih yang varian inflation factor for the independent variable. Kemudian kita enter. Di sini telah memunculkan angka VIF yang senternya. Kemudian untuk mengobati atau membenahi nilai VIF yang terlalu besar pada uji multikolineritas, yang perlu kita lakukan adalah melakukan ortogenial kepada variabel-variabelnya dengan memasukkan komen atau menyebutkan variabel bebasnya. Kemudian
Kemudian kita regresi terlebih dahulu variabel-variabel yang sudah kita ortokan. Setelah itu, kita akan melihat kembali uji VIF-nya. Di sini saya akan melanjutkan dengan uji asumsi klasik yang berikutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Yang pertama-tama, kembali lagi kita akan meregresi terlebih dahulu variabel-variabelnya. Kemudian kita tes terlebih dahulu untuk uji heterosnya dengan memasukkan komen seperti di bawah ini. Di sini telah ditunjukkan bahwa probabilitas lebih besar daripada chi-square-nya, yaitu 0,9,572. Kemudian, untuk uji heteroskedastisitas ini, saya menggunakan metode Brugsch-Pagan, dikarenakan saya tidak untuk stata MP17 ini tidak dapat digunakan metode White-nya, sehingga kami menggunakan metode Brugsch-Pagan. Kemudian saya lanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji asumsi klasik autokorelitas dengan meregresi kembali variabel-variabel yang ada. Kemudian untuk membuat variabel waktu, kita memasukkan komen seperti ini. Selanjutnya, untuk melihat apakah uji Darwin-Watson ini tabelnya diterima atau tidak ujinya, kita akan memasukkan komen start di Godfrey. Di sini telah menunjukkan hasil bahwa uji Darwin-Watson di statistiknya adalah 1,774968, dan di sini saya akan melanjutkan dengan menguji di Godfrey-nya dengan menggunakan log-nya 1. Dengan menggunakan log 1, dan saya akan menggunakan juga untuk mengetesnya menggunakan log 2, karena biasanya untuk data time series itu menggunakan log-nya sebesar 2 atau 2 tahun. Setelah itu, untuk uji asumsi klasik menggunakan aplikasi Stata telah selesai. Setelah melakukan pengujian menggunakan eView, selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil dari pengujian eView saya. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil pengujian saya menggunakan aplikasi eView 13, ketika saya melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, saya mendapatkan nilai Jarque-Bera sebesar 3,49 dan probability sebesar 0,175. Di sini 0,175 lebih dari 0,05, sehingga dalam data saya tidak mengalami kendala normalitas, sehingga data terdistribusi secara normal. Selanjutnya yang kedua, saya melakukan uji heteroskedasitas dengan menggunakan uji White, di mana di sini saya mendapatkan hasil probability dari chi-square-nya itu sebesar 0,7699, di mana hasil ini lebih besar daripada alfanya yaitu 0,05, sehingga data saya tidak ada kendala heteroskedastisitas. Yang ketiga, saya melakukan uji deteksi multikoliniaritas, di mana di sini saya menggunakan uji VIF. Berdasarkan
perhitungan menggunakan if-use. Di sini saya mendapatkan VIF untuk variabel EX dan tenaga kerja sebesar 1,35, di mana ini kurang dari 10, sehingga data saya tidak ada kendala multikolinialitas. Sedangkan jika ada kendala multikolinialitas itu ketika si VIF-nya ini lebih dari 10. Selanjutnya yang terakhir yaitu saya melakukan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil perhitungan saya menggunakan if-use, di sini saya menghasilkan probability sebesar 0,189, di mana probability dari chi-square-nya ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dalam data saya tidak terdeteksi adanya masalah autokorelasi. Sini saya menguji atau meregresi variabel-variabel data mini skripsi saya yang terdiri dari produk domestik bruto sebagai variabel dependen, kemudian ekspor nikel sebagai variabel independen, dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel independen yang kedua. Di sini pertama-tama setelah saya meregresi terlebih dahulu data-data tersebut menggunakan aplikasi Stata MP17 yang menghasilkan probabilitasnya yaitu menunjukkan angka 0,00, di mana angka ini adalah di bawah dari 0,05 yang menandakan bahwa data yang saya regresi itu cukup signifikan. Kemudian di sini juga terdapat R-square sebesar 0,9190, di mana angka ini cukup besar yang menandakan bahwa variabel-variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikatnya. Kemudian di sini saya akan menginterpretasikan hasil uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas, di mana di sini saya menggunakan metode Jarkubera pada masing-masing variabelnya. Yang pertama saya menguji uji Jarkubera terhadap variabel PDB-nya. Di sini menunjukkan hasil bahwa p-value atau probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, yang menandakan bahwa residual tersebar dengan normal. Kemudian pada variabel bebas yaitu ekspor nikel Indonesia juga menunjukkan bahwa p-value-nya atau probabilitasnya yaitu lebih besar dari 0,05. Begitu pula dengan variabel penyerapan tenaga kerja sektor tambangnya, menunjukkan hasil p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji normalitas pada data saya menggunakan metode Jarkubera menunjukkan hasil di mana variabel-variabelnya menunjukkan probabilitas p-value lebih besar daripada 0,05, yang menandakan bahwa H0 diterima menunjukkan residual tersebar secara normal. Kemudian, uji asumsi klasik berikutnya yaitu deteksi multikolinialitas. Di sini, deteksi multikolinialitas dilihat dari VIF centernya. Untuk stata sendiri awalnya muncul yaitu VIF uncenter. Kemudian yang saya gunakan di sini adalah VIF centernya yang menunjukkan angka sebesar 1,35. Hasil deteksi multikolinialitas ini menunjukkan bahwa VIF center ekspor nikel dan tenaga kerja yaitu sebesar 1,35 itu merupakan multikolinialitas yang rendah karena berada pada rentangan 1-5. Jika angka saya berada di rentangan 5-10 itu menunjukkan multikolinialitas sedang, dan jika di atas 10 itu menandakan bahwa multikolinialitas tinggi. Namun pada hasil uji saya ini menunjukkan hasil 1,35 yang menandakan bahwa VIF multikolinialitas yang terjadi pada variabel saya yaitu rendah. Kemudian untuk mengatasi atau membenahi deteksi multikolinialitas yang memiliki angka yang terlalu besar, di sini menggunakan aplikasi Stata kita akan menggunakan metode ortogonal, di mana VIF centernya pada variabel saya itu menunjukkan hasil yang sama antara sebelum dan sesudah ortogonal. Uji asumsi klasik yang berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Dalam Stata, saya sudah mencoba menggunakan metode White, namun tidak bisa, sehingga di sini saya menggunakan uji heteroskedastisitas Grush-Pagan yang menunjukkan hasil bahwa chi-square-nya yaitu 0,09 dan probabilitas lebih besar daripada chi-square yaitu 0,9572. Hasil probabilitas menunjukkan di atas 0,05 yang menandakan bahwa H0 diterima, maka uji data tidak mengandung heteroskedastisitas. Untuk uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji autokorelasi, di mana di sini dapat kita lihat angka yaitu Durbin-Watsonnya di statistik sebesar 1,774968. Juga saya menggunakan Godfrey dengan laknya saya lakukan percobaan yang pertama yaitu lak 1 dan percobaan kedua lak 2. Keduanya menunjukkan bahwa data saya tidak ada korelasi, tidak ada autokorelasinya.
Dengan menggunakan uji autokorelasi Godfrey dengan LAK 2, karena data yang saya gunakan yaitu data berbentuk time series, hasil probabilitasnya menunjukkan di atas 0,05 yang menandakan bahwa H0 diterima, maka uji data tidak mengandung autokorelasi.